Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku, peserta didik baru tahun pelajaran 2020 dan 2021. Dalam kesempatan ini kami dari tim Ismuba akan memperkenalkan bahwa dalam mengajar Ismuba itu ada beberapa orang gurunya. Di sebelah kiri Ibu adalah nanti yang juga akan mengajarkan Ismuba. Silakan, Bu. Perkenalkan, nama saya Gendok Helen Agustina. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Arab. Dan sebelumnya, Ibu perkenalkan bahwa di sekolah Muhammadiyah itu pasti akan ada pelajaran yang namanya Ismuba. Ismuba itu adalah kepanjangannya Pendidikan Agama Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Sedangkan saya sendiri yang akan mengampu pelajaran bahasa Arab. Nah, dalam Ismuba itu terdapat banyak pelajaran. Yang pertama itu adalah ada akidah akhlak, kemudian fikih, kemudian tarikh, dan juga Al-Quran hadis. Nah, itu adalah mata pelajaran yang tercakup dalam satu mata pelajaran, yaitu Pendidikan Agama Islam. Sedangkan bahasa Arab dan Kemuhammadiyahan itu akan masing-masing. Nah, Ismuba itu dirancang khusus dalam sekolah Muhammadiyah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik yang haus akan ilmu agama. Nah, disitulah dirancang khusus sehingga itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para peserta didik tentang ilmu keagamaan. Nah, marilah bergabung bersama kami, yaitu SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Mudah-mudahan kalian akan menjadi peserta didik yang berprestasi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya silakan kepada Ibu yang di sebelah kanan saya. Iya, saya memperkenalkan nama saya Ibu Farida SAG yang mengampu mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi apa itu Kemuhammadiyahan. Kemuhammadiyahan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang, yang pertama, tentang organisasi, apa itu organisasi Muhammadiyah, yang kedua tokoh-tokoh Muhammadiyah, yang ketiga adalah tentang macam-macam amal usaha Muhammadiyah. Jadi kesimpulannya adalah nanti siswa akan mempelajari tentang Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah tujuan akhir dari Kemuhammadiyahan. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Selamat bergabung di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Semoga kalian akan dapat meraih prestasi yang lebih bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, terima kasih kepada Ibu Faridah yang nanti akan mengajarkan ke Muhammadiyah. Baiklah, Ibu akan perkenalkan. Ibu sendiri adalah Ibu Dr. Anda Hajah Sa'diyah yang akan memberikan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang sudah disebutkan tadi oleh Ibu Helen. Di dalamnya berisi materi tentang Al-Quran hadis, akidah akhlak, tarikh, dan fikih. Anak-anakku semua peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya, kita sekarang berada di masa pandemi COVID-19, yang mana pada saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi wabah ini. Pertama, kita harus mencegahnya.
kita dalam agama Islam itu boleh mencegah sesuatu apabila itu menjadi suatu kemudaratan. Yang kedua, kita apabila sudah terkena dari wabah tersebut, hendaknya kita berobat atau berusaha untuk mengobatinya. Kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya kewajiban seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu wajib kita laksanakan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Jika kita berada di rumah, kita dalam keadaan sakit, kita tidak boleh ikut keluar dan ikut melaksanakan ibadah di tempat ibadah atau masjid. Jadi dalam keadaan seperti ini, masa pandemi seperti ini, kita dianjurkan sholat di rumah saja. Jika mungkin sudah waktunya normal, sudah zona hijau, maka kita boleh melaksanakan kembali di masjid secara berjamaah. Namun kita harus mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan. Jika kita sholat di masjid, sendalnya harus dilepas di halaman. Kemudian apabila kita masuk masjid atau di tempat ibadah seperti itu, kita harus menjaga jarak paling tidak 1 meter di antara seorang dengan yang lain, di antara makmum dengan imam. Kemudian jika ada anak kecil di bawah umur 10 tahun, maka hendaknya tidak usah ikut ke masjid, di rumah saja. Begitu juga jika ada yang masih sakit, flu, pilek, batuk, hendaknya tidak usah ke masjid, sholat di rumah saja. Begitu juga kalau ada yang sudah lanjut usia, hendaknya sholatnya di rumah saja. Nah, demikian juga mungkin pada waktu beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Jika di tempat kita masih zona merah, kemungkinan besar kita akan melaksanakan sholat Idul Adha di rumah. Di rumah bersama keluarga kecil, bersama keluarga kita sendiri. Untuk pelaksanaannya seperti sholat Idul Adha yang biasa tahun-tahun yang lewat kita laksanakan, boleh tapinya di rumah itu sendiri, boleh berjamaah. Nah, kalau ada keluarganya di rumah, boleh melaksanakan dengan khutbah dan boleh juga tanpa khutbah. Jadi dilaksanakan sholatnya seperti biasa, yaitu setelah takbir kita mengangkat takbir lagi pada rakaat pertama 7 kali, kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah pendek atau terserah saja sebisanya, semampunya. Kemudian kita ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kembali, kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua, kita ngangkat takbir lagi sebanyak 5 kali. Kemudian baca surah Al-Fatihah, baca surah pendek yang lain, kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kembali, kemudian duduk tahiyat akhir. Nah, begitulah sampai salam. Kemudian apabila mampu untuk melaksanakan khutbah, kita berkhutbah. Kalau tidak, cukup sampai di situ. Demikianlah untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Nanti akan diikuti dengan ibadah kurban, ya. Ibadah kurban itu dilaksanakan kalau tidak mungkin penyembelihannya seperti biasa, harus ada kerumunan massa, maka oleh pimpinan Muhammadiyah menyampaikan agar kita melaksanakan pemotongan hewan kurban di tempat rumah potong hewan kurban tersebut, nah di RPH.
Nanti kalau sudah bersih, sudah siap untuk dibagikan, baru kita tinggal membagikan. Dan itu pun sebaiknya diantar ke tempat orang yang memerlukan, yang membutuhkan, yang sekarang dalam keadaan terdampak COVID-19 ini. Begitu ya, anjuran dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kiranya cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang ibadah pada masa pandemi ini. Ayo bergabung bersama kami meraih prestasi di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.